wabarakatuh. Saya Dea Afrima Putri dengan NIM 1208022259 dari kelas Agroteknologi 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Yang pertama kita harus tahu dulu, pencemaran lingkungan itu apa? Pencemaran lingkungan merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 menjelaskan bahwa pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang merubah tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya yaitu ada dampak pestisida bagi lingkungan. Pencemaran dapat terjadi di lingkungan hidup manusia, salah satunya disebabkan oleh pestisida. Yang pertama ada pencemaran udara, yang kedua ada pencemaran tanah, dan yang ketiga ada pencemaran air. Masuk pertama dulu kita ke dalam pencemaran udara. Penyemprotan pestisida dengan menggunakan misalnya helikopter telah menggeser pemakaian tenaga manusia yang dirasakan telah mengalami kekerdilan. Dengan helikopter, dalam waktu sebentar berpuluh-puluh hektar ladang bahan pangan telah dapat disemprot sekaligus. Tapi daerah-daerah yang bukan merupakan sasaran maupun hewan-hewan dan serangga bukan sasaran dari pestisida tersebut dapat terkena dampaknya. Suatu bukti bahwa hewan bukan sasaran mendapat getahnya adalah bisa kita ambil dalam contoh kasus di sebelah timur Illinois, Amerika Serikat. Di sana pada tahun 1954 telah dilakukan penyemprotan suatu senyawa organik klorin dengan maksud menghentikan Japanese beetle atau kumbang Jepang. Tapi ternyata banyak spesies burung musnah di daerah penyemprotan. Nasib yang sama dialami pula oleh kucing, tupai, insekta, predator, dan lainnya. Pencemaran udara pestisida ini tidak hanya menyerang lingkungan manusia sendiri saja, maupun dapat juga menyerang manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada pencemaran tanah. Tidak semua jenis insekta, cacing atau nematoda, dan lainnya merupakan hama dan penyakit bagi tanaman. Akan tetapi, racun serangga telah membunuhnya. Sebagai contoh, di dalam segumpal tanah pertanian yang subur beratnya 0,5 gram terdapat bakteri, jamur, alga, protozoa, dan juga cacing, insekta, dan makhluk kecil lainnya. Makhluk-makhluk kecil ini sangat diperlukan untuk kesuburan tanah. Apabila penyemprotan dilakukan berlebihan atau takaran yang dipakai terlalu banyak, maka yang akan terjadi adalah kerugian. Tanah di sekitar tanaman akan terkena pencemaran pestisida. Akibatnya, makhluk-makhluk kecil di dalam tanah tersebut akan terbasmi sehingga kesuburan tanah menjadi rusak. Karenanya bukan tidak mungkin tragedi kegersangan dan kekeringan terjadi. Selanjutnya ada pencemaran air. Air merupakan sumber kehidupan umat manusia. Maka akan sulit jika manusia kekurangan air. Dilema air bersih di perkotaan sangat banyak. Kini tidak hanya air sungai yang masuk ke laut. Air laut pun sudah biasa merembes ke wilayah darat dan air minum pula bisa menjadi asin. Sementara di sisi lain, air menjadi pahit karena pencemaran sungai-sungai yang melewati perkotaan dan yang terkena residu pestisida yang tercecer dari penyemprotan di sawah-sawah. Residu masuk ke air sungai, mengalir ke parit-parit sawah, masuk ke saluran tersier, kemudian ke saluran sekunder dan terbuang ke sungai. Sungai mengalir masuk ke dalam perkotaan, menuju ke hilir, dan sebagian rakyat kota tersebut menggunakan
air sungai tersebut untuk mandi, mencuci, dan sebagainya. Pencemaran bertambah runyam karena pestisida, sampah rumah tangga, dan produk alami. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai dampak pestisida terhadap lingkungan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.